Pernah kepikiran nggak sih, kenapa sih konflik yang kejadiannya ribuan kilometer jauhnya di Timur Tengah, tiba-tiba bisa bikin harga BBM di pom bensin dekat rumah kita jadi taruhannya? Nah, kali ini kita akan bedah koneksinya. Ceritanya emang agak rumit, tapi ini nggak efek banget ke kantong kita semua. Yuk kita mulai. Pertanyaannya kelihatannya simpel ya, tapi jawabannya ternyata berlapis-lapis. Gimana ceritanya sebuah peristiwa di belahan dunia lain bisa berdampak langsung ke isi dompet kita di sini? Oke, mari kita telusuri jejaknya satu persatu. Semua cerita ini berawal dari sini. Dari sebuah jalur perairan yang sempit, tapi perannya luar biasa vital. Bisa dibilang ini urat nadinya energi dunia. Inilah dia krisis di Selat Hormuz. Jadi, apa itu Selat Hormuz? Bayangin aja, ini kayak gerbang tol utama buat kapal-kapal tanker minyak raksasa dari negara-negara kayak Arab Saudi dan Iran. Kalau gerbang ini katakanlah macet atau bahkan ditutup, wah, seluruh pasokan energi dunia bisa langsung goyang. Terus, sepenting apa sih jalur ini? Angka ini udah ngejelasin semuanya. 28%. Itu artinya hampir sepertiga dari total perdagangan minyak dunia yang diangkut lewat laut harus wajib lewat titik sempit ini. Ini bukan sekedar jalur, ini tuh leher botolnya energi global. Nah, masalahnya, belakangan ini kan ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat dan sekutunya lagi memanas. Ada kekhawatiran yang sangat nyata kalau jalur ini bisa aja terganggu atau bahkan ditutup. Ancaman ini aja bahkan sebelum kejadian, udah cukup buat bikin pasar energi global panik dan harga minyak dunia jadi nggak stabil. Oke, dari Timur Tengah, sekarang kita tarik ceritanya pulang ke rumah, ke Indonesia. Gimana situasi global tadi bisa nyambung langsung ke kita? Jawabannya ada di posisi kita yang ternyata cukup rentan soal pasokan energi. Ini dia faktanya yang mungkin agak ironis. Walaupun kita dikenal sebagai negara penghasil minyak, produksi kita itu ternyata nggak cukup buat menuhin kebutuhan kita sendiri. Kita ini net importer. Gampangnya, kita lebih banyak beli minyak dari luar daripada ngejual. Jadi, ya, kita sangat bergantung sama pasokan dari negara lain. Terus, kita beli minyak dari mana aja? Tiga sumber utama kita itu Arab Saudi, Nigeria, dan Angola. Nah, lihat kan, Arab Saudi ada di posisi paling atas. Dan coba tebak, kapal tanker dari Arab Saudi harus lewat mana buat sampai ke kita? Betul, Selat Hormuz. Disinilah letak kerentanan kita. Ini bukan cuma soal berapa banyak barel minyak ya, tapi juga soal uang yang jumlahnya masif banget. Kutipan dari kantor staf presiden ini benar-benar negasin betapa signifikannya ketergantungan kita. Kalau pasokan dari sana terganggu, ekonomi kita juga pasti langsung kena imbasnya. Tentu aja, ngeliat potensi krisis ini, pemerintah nggak tinggal diem dong. Udah ada rencana yang disiapkan buat jaga-jaga. Mari kita lihat apa aja strateginya. Nah, ini jadi pertanyaan yang penting banget kan? Kalau satu pintu pasokan terancam ketutup, pintu mana lagi yang bisa kita buka biar mesin ekonomi kita tetap jalan? Oke, ini dia rencana mitigasi dari pemerintah. Pertama, kita bisa mulai beli minyak mentah dari Amerika Serikat. Kedua, kita bisa nambah impor dari negara-negara di Afrika, kayak Nigeria dan Angola, yang kapalnya nggak perlu lewat Selat Hormuz. Dan yang ketiga, untuk BBM yang udah jadi, kita bisa andelin tetangga kita Singapura. Intinya, cari jalan alternatif sebanyak mungkin. Eits, tapi tunggu dulu. Masalahnya ada dua. Mengamankan pasokan fisik itu satu hal. Pemerintah punya rencana buat itu. Tapi ada ancaman kedua yang jauh lebih susah dikendalikan, yaitu ancaman harga. Kenapa? Karena harga minyak itu ditentuin di pasar global. Jadi meskipun kita beli dari Amerika atau Afrika, kalau harga dunia lagi naik gila-gilaan, ya kita tetap harus bayar mahal. Nah, ini yang membawa kita ke bagian selanjutnya, efek domino ekonomi. Biarpun kita berhasil ngedapatin minyaknya, kita nggak bisa lari dari konsekuensi harganya yang selangit. $1. Kelihatannya kecil kan? Tapi percaya deh, dalam konteks harga minyak dunia dan APBN kita, angka yang kelihatannya sepele ini punya dampak yang luar biasa besar. Coba lihat ini. Setiap kenaikan harga minyak cuma $1 per barel, itu langsung bikin belanja negara kita bengkak 10,3 triliun. Dan defisit anggaran kita melebar 6,8 triliun. Kenapa bisa segede itu? Karena beban subsidi BBM. Sekarang, coba deh bayangin kalau naiknya bukan $1, tapi 10 atau $20. Kebayang ya tekanannya ke APBN kita? Inilah dia efek dominonya, satu persatu. Awalnya dari pasar global, terus ngehantam APBN kita, lalu dampaknya merembet ke seluruh ekonomi.
Ongkos transportasi naik, biaya produksi industri naik, yang ujung-ujungnya bikin harga barang-barang kebutuhan kita juga ikut naik. Akhirnya, ya daya beli kita semua yang melemah. Dan semua ini mengerucut ke satu pertanyaan paling penting, yang paling kita rasain sehari-hari. Jadi, gimana nasib harga Pertalite dan solar di SPBU? Dengerin deh pernyataan resmi ini. Ini nunjukin sebuah dilema. Di satu sisi, pemerintah pastinya nggak mau menaikkan harga BBM dan membebani masyarakat. Tapi di sisi lain, kalau APBN udah nggak kuat nahan beban subsidi, ya mau nggak mau keputusan pahit itu harus dipertimbangkan. Mereka harus siap untuk skenario terburuk. Nah, kalaupun nanti harga BBM terpaksa naik, pemerintah katanya udah nyiapin semacam bantalan sosial. Tujuannya apa? Ya untuk membantu masyarakat yang paling terdampak, terutama yang ekonominya rentan, biar guncangannya nggak terlalu parah. Jadi, kita sampai di pertanyaan penutup yang bikin kita semua mikir. Kalau kita lihat tekanan global yang segini besarnya dan efek domino ke ekonomi kita yang kayaknya nggak terhindarkan, jangan-jangan pertanyaannya sekarang bukan lagi jika harga BBM naik, tapi kapan? Ini dia dilema besar yang dihadapi pemerintah dan juga tantangan untuk kita semua.